Jika tidak ada, silakan komenkan tidak ada. Karena saya memakai 2 komputer sekaligus. Ya. Oke, tidak ada. Maka saya anggap pendapatan nasional itu kalian udah ngerti semua. Ya, saya anggap bahwa pendapatan nasional itu Anda sudah ngerti semua. Jadi tidak ada permasalahan untuk kedepannya. Nah, kalau Anda tahu, ya, kalau kita lihat pendapatan nasional itu sebenarnya kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Pendapatan. Siapa sih yang nggak tahu pendapatan gitu loh? Pendapatan adalah sebuah income atau kalau itu kan ngomong lainnya ya. Bapak kan nggak bilang Pak jangan ngomong pendapatan, jangan ngomong lagi tentang pendapatan. Ya coba yang lain. Adalah sebuah nilai yang kita dapatkan. Pendapatan itu nilai yang kita dapatkan. Ya, hasil digabungkan dengan nasional. Anda sudah umur kelas sekitar udah kelas 11 ya. Sekarang makin udah tahu tentang artinya nasional gitu loh ya. Kata nasional itu mungkin nggak Anda ngerti dari kata SD, SMP, SMA, dan Anda dengar terus-menerus sampai sekarang. Ya, mari kita lihat. Pendapatan itu adalah penerimaan. Ya, nilai yang kita terima. Di mana nilai yang kita terima itu, ya, nilai yang kita terima itu merupakan dari hasil penjualan barang dan jasa. Ya, hasil penjualan barang dan jasa. Jelas kita harus menjual sesuatu dulu, kita jelas harus membuat jasa dulu, baru kita bisa dapat penghasilan. Kalau kita tidak menjual apapun, dan kita tidak memberi jasa apapun, ya jelas itu tidak bisa menjadi pendapatan bagi kita. Nah, untuk pendapatan nasional itu dihitung tiap tahunnya. Ya, jelas itu kemarin sudah Anda catat bahwa pendapatan nasional adalah penerimaan yang Anda terima oleh seorang warga negara atau satu buah warga negara yang akan dihitung tiap tahunnya. Ya, itu kalau secara garis besar. Nah, sekarang saya butuh satu orang nih. Saya butuh satu orang untuk 5 orang deh. Saya pilih secara acak. Ya, saya butuh pertama Brian Lee dulu. Brian Lee, bisa aktifkan suaranya? Ya Pak. Menurut Anda nih, kan kemarin Anda sudah nonton videonya YouTube-nya Bu Claresta ya, sudah baca dan segala macam. Menurut Anda, pendapatan nasional bagi Anda sendiri itu gimana sih? Sebelum Anda belajar ini deh. Sebelum Anda belajar ini. Apa pendapatan nasional bagi Anda? Konsep Anda nasional. Konsep Anda aja ya, nggak usah. Kalau Anda kenal kata pendapatan nasional tuh di otak Anda muncul apa sebenarnya? Duit mata uang negara. Duit mata uang negara. Oke, saya butuh Michael. Thank you Brian Lee, boleh di mute. Michael? Iya Pak. Kalau menurut kamu apa Michael? Sama pertanyaannya Michael. Pendapatan sebuah negara Pak. Wah, ini nih masih sama nih. Kan saya udah pernah bilang, kalau ngomong pendapatan jangan bilang lagi pendapatan negara. Pendapatan itu pendapatan. Jadi maksudnya apa? Nah, apa menurut kamu Michael? Muncul di apa kamu nih? Hasil kerja. Ya, jadi kalau digabungkan hasil kerja nasional dong. Ya. Oke, kita minta yang lain lagi. Michelle Quintesarui. Michelle? Iya Pak, iya Pak. Nah, menurut kamu apa Michelle? Penghasilan yang dihasilkan oleh suatu negara. Penghasilan dihasilkan suatu negara. Kalau tak kerja bisa berpenghasilan nggak? Enggak. Kalau nganggur? Enggak. Berarti kalau pendapatan nasional itu dihitung dari orang yang bekerja dong? Iya. Oke, good. Kita minta orang terakhir. Kita seimbangkan saja. Saya minta Devita deh. Devita. Kenapa Pak? Ya, apa menurut Anda Ibu Devita? Itu apa? Hasil yang diterima oleh negara. Hasil yang diterima oleh negara. Hasil dalam bentuk apa ya? Uang. Uang. Kalau dalam bentuk lain nggak boleh Devita. Boleh kayaknya. Contohnya? Iya. Apa ya? Apa ya Devita? Tak tahu Pak. Nggak tahu ya.
Aldrich, last Aldrich. Kita closing di Aldrich. Aldrich, Ya, ya Pak. hasil apa aja yang bisa diterima oleh negara? Emas Pak. Emas. Emas itu di ngapain Aldrich? Nggak tahu Pak. Oke, mari kita ringkas ya. Mari kita buatkan dalam bentuk hal yang lebih simple. Ya, hasil tersebut ya hasil kerja manusia. Kerja manusia contohnya seperti apa aja, Pak? Memberikan tenaga kerja dalam bentuk upah, ya, dalam bentuk bunga, dalam menyewakan barang. Emas yang diproduksi lagi dijadikan apa dan apa. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, oke, good. Kita udah dapat. Hari ini kita ambil nilai plus ya, siap-siap ya. Hari ini kita ambil nilai plus. Jadi saya berharap Anda berada tetap di sini dan tidak tidur. Bukan berarti tidur, ya. Saya akan panggil semuanya tenang nanti. Saya akan panggil semuanya. Ini ada bawa Alvin HO lagi baru join. Ini sampai wakil ketua kelas hari ini aja nggak hadir. Wakil ketua kelasnya kemana ya? Ada Sera yang belum hadir. Tidak tahu Pak. Hebat ya, tumben ya. Kita nolkan aja nih nggak hadir hari ini. Oke? Iya, tidak apa-apa. Nah, jadi sudah jelas ya. Pengertian dari pendapatan nasional adalah penerimaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sewarga negara tersebut atau wilayah negara tersebut dan dihitung tiap tahunnya, diakumulasi tiap tahunnya. Jadi ya semua kepala warga negara yang berpenghasilan. Kalau yang tidak berpenghasilan ya tidak gitu loh. Ya, manfaatnya apa sih? Ya, manfaat pendapatan nasional apa sih? Jelas. Satu, untuk mengetahui struktur perekonomian negara kita. Kalau kita tahu, kemarin negara kita aja baru masuk ke negara maju. Jadi kita sudah digolongkan oleh negara maju. Pak, memang ada pengaruhnya kah? Ada dong. Ada banget gitu ya. Bagi seorang calon investor, bagi seorang yang ingin menanamkan modalnya itu sangat berpengaruh. Dan kadang-kala negara investor itu cari yang investor yang negara berkembang. Why? Kenapa Pak? Kenapa dia harus cari yang negara berkembang? Karena biasanya tingkat fluktuatifnya tinggi. Fluktuatif itu naik turunnya. Jadi turunnya cepat, naiknya juga cepat. Kenapa biasanya diperhatikan tersebut? Ya perlu tahu. Apa gunanya bagi negara? Dia juga perlu tahu. Sekarang dia di posisi di mana? Ya, apakah dia sekarang di posisi di atas? Jadi dia bisa seenaknya. Maksudnya seenaknya adalah dia punya penentu harga, dia bisa jadi negara yang lebih berkuasa, atau dia masih di bawah, jadi dia harus punya rencana dan segala macamnya. Kedua, untuk membandingkan perekonomian antar daerah, jelas. Ya, pendapatan nasional bukan hanyalah menghitung pendapatan secara keseluruhan, tapi dia hitung dulu dari pendapatan setiap daerahnya. Ya, Kalbar, Jakarta misalnya. Bagaimana bentuk Kalbar? Bagaimana bentuk Jakarta? Seimbang nggak? Oke, sekarang kalau kita bisa bilang Kalbar dan Jakarta, itu adalah antara bumi, langit, dan tanah gitu loh ya. Di Jakarta sudah elit dan dengan kualitas pendidikan yang lebih baik, sedangkan Kalbar sudah lagi menurun ya. Sedang mengejar tapi tidak terlalu tinggi gitu loh ya. Nah, maka dia harus juga membuat memeratakan ekonominya dong. Jangan di satu sisi satu daerah berkembang, satu sisi satu daerah sangat jatuh gitu loh. Sama. Untuk membandingkan perekonomian antar negara juga jelas. Untuk membandingkan perekonomian negara itu kita perlu tahu negara kita itu lebih unggul atau lebih lemah. Ya. Dan untuk mengetahui sebuah kemajuan negara jelas, yang terakhir adalah membuat kebijakan yang kedepannya bagaimana sih ya untuk nomor 1, untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu bagaimana sih kebijakan yang saya harus buat gitu loh. Apakah tahun ini saya bisa memberikan masyarakat uang 5 juta per bulan? Ingat loh, Pak, apakah masuk akal Pak misalnya negara Indonesia memberikan warga negara Indonesia per bulannya 5 juta Pak tanpa bekerja? Bisa aja. Bisa aja. Selama negara dia punya struktur ekonomi yang baik, negara dia dalam posisi yang maju. Bisa aja. Bahkan bisa aja pengangguran digaji. Ya. Dia tidak menutup kemungkinan. Oke, sampai di sini dulu nih. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kalau tidak ada, acungkan jempol Anda atau enggak chat aja. Padahal saya sih berharap
Anda bertanya sih. Ada pertanyaan? Yakin? Pak, saya mau tanya. Iya, kenapa? Bisa di record, bisa di chat in? Bang, Bisa chat in? iya Pak, iya. Biar gampang nanti baru saya jelasin. Oke, yang lain? Yakin tidak ada pertanyaan? Selain Vincentius yang ingin bertanya? Tadi yang pendapat nasional bentuknya apa? Oke, membuat kebijakan gitu maksudnya gimana? Oke, saya dari. Oke, mari kita buat ya. Mari kita buat. Yang pertama adalah tadi yang pendapatan nasional. Bentuknya gimana, Pak? Maksud Aldrich mau bentuk apanya dulu nih, Aldrich? Bisa kasih tahu Bapak nggak? Langsung jawab aja, Aldrich. Yang tadi Bapak tanya saya tuh Pak, yang saya jawab emas tuh Pak. Habis itu ada lagi kan Pak. Ada lagi maksudnya seperti apa contohnya? Tadi Bapak sebut bunga Pak. Iya, bunga, biaya sewa, tenaga kerja, upah. Itu kan penghasilan juga bagi negara. Itu Bagi bentuk-bentuknya ya Pak. Iya, itu bentuk-bentuknya. Oh, oke Pak. Dan itu nggak bakal dijelasin di materinya karena saya sengaja. Oke. Mari kita, jadi oke Aldrich ya, dan ya. Kita ke Leonardi. Maksudnya kebijakan, membuat kebijakan itu maksudnya gimana Pak? Membuat kebijakan. Oke. Leonardi. Halo Leonardi. Bisa buka suara? Oke. Tahu pemerintah Leonardi? Tahu Pak. Tahu pemerintah bisa buat kebijakan? Apa? Tahu pemerintah biasa ada buat aturan? Ada Pak, biasa Pak. Nah, oke. Saya ambil dulu ya. Saya jelaskan ya. Oke. Dari pertanyaan Leonardi, kita bisa jelaskan bahwa sebenarnya kebijakan itu apa sih Pak? Anda membuat sebuah peraturan harus berdasarkan fakta dong, harus berdasarkan analisis Anda dong, harus punya data dong. Nah, data itu adalah data pendapatan nasional salah satunya. Anda harus menentukan kebijakan apa yang harus Anda buat, misalnya harga beras lagi melonjak tinggi. Jadi pendapatan orang turun. Jadi kebijakan yang harus dibuat oleh Indonesia apa gitu loh. Ya, kebijakan yang harus dibuat Indonesia apa aja gitu loh. Apakah berdasarkan dari ekspor importnya yang harus dikurangi? Apakah harus dia tambahkan impor, ya, memasukkan barang dari luar negeri? Itu adalah sebuah kebijakan, itu adalah sebuah peraturan. Kebijakan itu arti lainnya adalah peraturan. Ya, bagaimana Leonardi? Oke. Nah, Vincentius, struktur perekonomian negara itu gimana? Oke. Vincentius, bisa hidupkan suaranya? Iya Pak. Vincentius tahu tentang negara maju sama negara berkembang? Tahu Pak. Nah, Vincentius tahu negara itu punya struktur ekonomi yang baik dan buruk tuh bagaimana? Kalau Bisa itu sih Pak kurang tahu. Bisa bedain? Bisa Pak, bisa. Bisa bedain. Nah, oke. Saya bahas dari situ. Saya mute dulu. Oke, kita jawab dari pertanyaan Vincentius. Ya, bahwa struktur perekonomian negara itu sebenarnya itu dilihat dari bagaimana sih fondasi negara, bagaimana sih keuangan negara, apakah negara tersebut digolongkan sebagai negara maju dan negara berkembang. Apakah negara tersebut sudah masuk sebagai negara yang termasuk negara maju. Anda harus tahu ya, itu adalah pengetahuan dasar menurut saya. Ya, tentang negara maju dan negara berkembang itu adalah salah satu yang perlu Anda ketahui dulu. Jangan sampai Anda nggak ketahui. Kenapa? Kenapa saya bilang gitu? Karena alasannya adalah negara maju dan negara berkembang adalah salah satu melihat bagaimana kondisi sebuah negara. Ya, gimana struktur perekonomian negara itu, ya nanti ujung-ujungnya akan kembali ke nomor 5 lagi. Intinya itu buat nomor 5 lagi. Kenapa dia perlu mengetahui struktur perekonomian negaranya? Ya dia buat tahu struktur itu maksudnya adalah bagaimana kondisinya, bagaimana keuangan Indonesia, ya, bagaimana inflasinya, bagaimana suku bunganya. Itu yang dimaksud dengan struktur perekonomian negara. Bagaimana Vincent?
Halo? Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Leo, Aldrich, Vincentius ya. Oke, yang lain bagaimana? Jika tidak ada, acungkan jempol Anda supaya saya bisa lanjut. Oke, jadi kita lanjut ya. Nah, kita lanjut nih sekarang. Kita lanjut di mana tentang komponen pendapatan nasional. Ya, ada 6 komponen. Nah, ini nih. Ini yang jadi habis ini jadi nilai plus ya. Ini yang habis ini jadi nilai plus. Oke. Nah, sekarang nih. Saya kasih waktu 5 menit. 5 menit ya. 5 menit dari sekarang. Bukan berarti saya meninggalkan Anda, tidak. Kita akan bahas PDB sama PNB sangat keras. Jadi kita akan bahas PDB sama PNB dulu. NNP, NNIP, IDI kita akan bahas di hari selanjutnya. Pertemuan 1 jam lagi selanjutnya. Ya. Nah, ini yang penting nih. Penting sekali menurut saya. Nah, sekarang hal yang perlu Anda ketahui adalah pertama. Yang pertama itu kita perlu tahu dulu bagaimana apa itu PDB, apa itu PNB. Ini yang penting dua ini dulu ya. Maaf, suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran kok, Pak. Oke. Nggak putus ya sinyal saya ya. Oke. Nah, saya akan back lagi. Mari kita masuk ke PDB sama PNB. Jadi kita kembali lagi ke Word kita. Jadi habis ini kita ambil nilai plus nih. Ya, saya sudah siapkan peta untuk Anda. Mari kita lihat PDB itu adalah nilai penghasilan di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Oke. PDB itu adalah nilai penghasilan di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ya, kalau PNB itu adalah penghasilan yang dihasilkan dalam 1 tahun yang disediakan oleh warga negara tersebut. Oke. Sekarang saya kasih waktu 2 menit. Anda ganti kata tersebut, kata yang ada kata tersebut ini, ya di otak Anda. Anda baca jadi Indonesia. Jadi kata tersebut itu ganti jadi kata Indonesia. Kata tersebut itu Anda kata jadi Indonesia. Oke? Oke? Kalau sudah, tolong acungkan jempol Anda. Kalau Anda sudah membacanya berulang-ulang. Tadi saya sudah bilang ya, Anda silakan baca dulu kata yang tadi saya barusan bilang, menjadi kata tersebut itu menjadi Indonesia. Sudah? Oke. Kalau saya bilang tadi, kata tersebut itu ganti jadi Indonesia, maka PDB akan menjadi nilai penghasilan di dalam wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Nilai penghasilan di dalam wilayah Indonesia. Ya, oke. Kalau PNB, kata tersebutnya kita ganti di Indonesia adalah nilai penghasilan yang dihasilkan dalam 1 tahun disediakan oleh warga negara Indonesia. Oke, jadi ada 2 pengertian dong. Sekarang ya, kita coba ke peta ini. Jelas nggak ya?
Sebentar, saya butuh internet. Ya. Wait. Jelas gak ya gambarnya? Tolong hidupkan kameranya semua dulu supaya saya lebih cepat. Hidupkan semua kameranya. Oke. Sekarang. 2, 3. Thank you, Pak. Oke. Gambar petanya jelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, sampai 14 jelas angkanya. Oke, nggak masalah. Yang penting bisa jawab saya. Karena saya butuh jawaban. Oke. Sekarang 1 sampai 14 Anda sudah bisa lihat. Anda sudah baca keterangannya. Silakan dibaca dulu keterangannya. Ya, ada 14 keterangan. Enggak ada 0. Wait. 13-nya ada 2. Enggak, Aldrich. Di bagian penjelasannya Pak, 13-nya ada 2 Pak. Oh, maaf. Oke. Selesai? Oke. Sekarang ya. Kita langsung coba dulu nih. Saya mau coba lihat apakah pengaruh pengertian tadi ya bisa nggak bantu saya untuk memberikan Anda nilai plus. Saya mau cari tahu mana sih yang golongan PDB Indonesia. Oke. Mulai dulu. Yang mau jawab silakan hidupkan suaranya satu persatu. Mana yang digolongkan sebagai PDB Indonesia? Ya, siapkan dulu jawaban Anda. Coba kita baca ulang ya. Jadi kita ngomong PDB Indonesia. Jadi kalau misalnya PDB Indonesia, kalau kita artikan ya tadi ya. Kalau kita artikan, PDB Indonesia adalah penghasilan di dalam wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. PDB Indonesia dan nilai penghasilan di dalam wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Oke? Oke? Yuk, let's start it. Kita mulai dulu. Ada yang mau coba? Sebutkan angkanya dan sebutkan nama Anda dulu di itu Google Meet. Sebutkan nama Anda dulu supaya lebih cepat. Jadi kita ambil yang dari paling atas dulu. Nama yang paling atas muncul duluan. Oke, kita mulai dari Vincencio 1, Filia 2. Wait ya, jangan munculkan dulu. Saya ambil 5 orang pertama. Manakah dari 14 orang ini yang termasuk dengan PDB Indonesia? Sera 3, Rio 3, Sera 4, terakhir 1 orang lagi. Oke, Melvin. Sampai Melvin dulu ya. Sampai Melvin dulu. Mereka belum tentu benar. Oke. Sebentar, saya catat namanya dulu. Vincenzius, Filia, Rio. Next. Sabar. Jangan kasih nama lagi. Sera, Melvin, udah 5. Oke. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari Vincenzius dulu. Vincenzius, menurut Anda, PDB Indonesia tuh orang nomor berapa aja? Vincenzius, bisa dihidupkan suaranya, nggak usah pakai ketik. Kalau menurut aku sih Pak, ada nomor 1, ada nomor 14, Sudah. ada nomor 3, 5, 7, sama 10. Pilih ya, hidupkan suaranya. Nomor 1, 2, 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14. Oke. Rio. 1, 2, 2, 11,
11, 12, 12. 13, 14. Wah, ini mulai aneh nih. Sarah, 1, 2, 11, 12, 13, 14. Melvin. Sama Pak, sama. Sama yang mana? Sama kayak Vincentius. Sama kayak Filia, Serah, Mario, Pak. Berapa? Mana ada samanya? 1, 2, 11, 12, 13, 14. Oke. Mari kita bahas ya. Mari kita bahas ya. Oke. So, kita lihat PDB Indonesia adalah penghasilan ya. Penghasilan dalam 1 tahun yang berada di wilayah Indonesia. Pak, nomor 1 adalah orang Indonesia kerja di Indonesia. Nomor 2 adalah orang Amerika kerja di Indonesia. Jadi, PDB itu sebenarnya yang penting orang tersebut berada di wilayah tersebut. Yang penting orang tersebut berada di wilayah tersebut. Jadi kalau misalnya dia berada di wilayah tersebut, maka dia digolong oleh PDB Indonesia. Mau dia warga negara apapun, yang penting dia berada pada PDB Indonesia. Yang penting dia berada pada wilayah Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah si Filia, Rio, Sarah, Melvin. Ya, Filia, Rio, Sarah, Melvin. 1, 2, 11, 12, 13, 14. Kenapa hal tersebut? Walaupun mereka ada warga negara asing, yang penting mereka berada di wilayah Indonesia. Ngerti nggak? Ada yang bingung? Dulu, jadi karena saya udah bilang nih tadi, tinggal pakai kata penghasilannya aja, kata tersebut kita ubah. Kata tersebut kita ubah jadi negara yang kita mau. Jadi kalau misalnya saya mau PDB Myanmar, Anda udah siap-siap nih. Habis ini PDB yang lain nih. Saya udah mau kasih nilai plus lagi nih. Oke? Untuk Vincentius, saya masih kasih nilai plus. Vincentius masih dapat plus 2. Filia, Rio, Sarah, Melvin, saya kasih plus 10. Oke? Boleh Anda catat di buku catatan Anda. Ya, boleh Anda catat di buku catatan Anda. Kalau supaya nanti misalnya ketemu di jam pelajaran, misalnya kita tatap muka lah ya, misalnya kita tatap muka, silakan Anda tuliskan dulu nilai plus Anda. Bisa show dulu nilai plus Anda ke kamera Anda. Kalau nggak show, saya nggak kasih nilai plus ya. Oke, ditulis aja dulu. Vincentius. Ada kasih nilai plus mana Vincentius? Nilai plus Anda sudah dituliskan? Melvin? Melvin nilai plusnya hangus kah? Rio sudah, nggak Melvin nih belum nih. Hangus kah Bin? Nilai plus kamu? Mana kamu tulisnya? Oke, good. Yang sampai hilang ya. Oke, mari lagi. Sekarang satu lagi, 2 soal lagi ya. Jangan kalau cepat-cepat tulis nama. Kalau salah itu aneh nanti. Tapi Anda boleh siapkan di keyboard Anda nama Anda. Ya, Anda udah boleh siapkan nama keyboard Anda di sini. Pak, kalau yang pakai Word catatannya dapatnya apa sih? Ya, terserah kamu audit nanti kamu pokoknya bisa tunjukkan saya. Ya, kamu tulis aja di lembar kertas atau kamu simpan aja dulu. Oke. Kita mulai dengan siapa yang bisa kasih tahu saya? Pertanyaan kali ini adalah tolong sebutkan PDB Malaysia dan PDB Myanmar. Siapa saja orangnya? Virgi 1. Saya ambil 3 orang ya. Virgi, Devita, Clarissa. Oke, dan Virgi, Devita, Clarissa. Virgi, Devita, Clarissa. Wait, sebentar. Sebentar, saya tunggu. Tunggu ya. Virgi, Devita, Clarissa. Oke, pertanyaannya adalah mana PDB Malaysia, mana PDB Myanmar ya. Oke, mari kita mulai dari Virgi. Yang Malaysia nggak ada. Malaysia nggak ada. Sebentar. Malaysia nggak ada. Habis itu? Nggak ada, itu yang Myanmar nomor
Ayo. Bentar, Pak. 5, 4, Nomor 5, 3, 2, 5, 6. Berapa lagi? Malaysia nggak ada ya? Nggak ada ya? Itu ya. Oke. Devita. Malaysia gak Nggak ada. ada. Myanmar cuma ya. Nggak baca keterangan nih kalian nih. Yuk, yang lain. Malaysia? Devita, yuk. Malaysia nggak ada? Ayo. Myanmar cuma 5 sama 6. 5 sama 6. Oke. Clarissa. Clarissa? Jawabannya apa? Ini dulu suaranya. Suaranya dihidupkan dulu, Clarissa. Jawabannya apa, Mai? Clarissa? Malaysia nomor 8, Malaysia nomor 8. Myanmar 5 sama 6. Oke, saya pilih satu orang lagi. Handi. Apa, Pak? Nggak tahu saya. Myanmar 6 sama 5, Pak. Yang Malaysia tuh mana tadi aku lihat ya. Malaysia tuh ini, Pak. 14 sama 13 kah, Pak? Tak ada, Pak. Tak ada Malaysia, tak ada, Pak. Malaysia tak ada, Pak. Malaysia tak ada. Myanmar 6 sama 5. Malaysia tak ada. Halo, Pak. Saya lagi membaca, Pak. Lebih penting, Pak. Oke, good. Jadi ya kita bacakan nilai pasnya. Virgi dapat plus 8. Devita plus 8. Clarissa plus 5. Handi plus 6. Karena tadi dia agak ragu-ragu jawabnya. Ya. Oke, saya akan show nilai plus Anda. Virgi plus 8, Devita plus 8, Clarissa plus 5, Handi plus 6. Karena Clarissa salah jawabannya. Malaysia nggak ada ya, benar ya. Malaysia tidak ada karena tidak ada warga di wilayah Malaysia yang mendapatkan nilai yang mendapatkan penghasilan di itu. Ya, karena kan kalian udah tahu bahwa saya orang yang suka seperti itu ya. Dia jangan kejebak juga. Tapi saya biasa menjebak juga sengaja. Oke, kita last sebelum saya tutup di PN, kita ke PNB. Ya, PNB adalah nilai penghasilan yang dihasilkan dalam satu tahun disediakan oleh warga negara tersebut. Jadi kalau Indonesia adalah nilai penghasilan yang dihasilkan dalam satu tahun disediakan oleh warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Oke. Kali ini yang benar semua baru saya kasih nilai plus. Oke, saya ambil banyak sedikit. Saya tutup dengan 10 orang. Mulai dari sekarang. Kalau salah berarti saya nggak itu ya. Salah saya nggak ambil. Oke, kita mulai. 1 ada Filia, 2 Melvin, Aviani, Devita, Caroline, Sarah Leon, Christian, Aldi, Aldrich. Oke, kebetulan 12 orang, kita habiskan 12 orang aja. Michelle, Malvin. Oke. Saya mau Devita sama Sarah di orang terakhir. Saya mau Filia juga di terakhir. Saya mulai dari Melvin. Nomor berapa aja Melvin? Mana yang digolongkan sebagai PNB Indonesia? Tunggu Pak. Ya, tunggu. Saya tunggu, tenang. Oke. Karena Melvin agak lama,
Saya masuk Udah dulu. Pak, udah Pak. Nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor Tunggu, Melvin. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7, 10, sama 14. Gitu ya. Oke, Afiani. Ya, nomor 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 10, 10. sama 14. Devita. Kalau Lin? Saya 3, 5, 7, sama 10. Oke. Leo? 1, 3, 5, 7, 10, 14. Christian? 1, 3, 5, 7, 10, 14. Aldi? 1, 3, 5, 7, 10, 14. Misal? Ada Aldis dulu kok, Pak. Gak apa-apa, misal dulu. 1, 3, 5, 7, 10, 14. Malvin? 1, 3, 5, 7, 10, sama 14, Pak. Aldrich? 1, 3, Hmm. 5, 7, 10, 14. Filia? 1, 3, 5, 7, 10, sama 14. Devita? 1, 3, 5, 7, 10, 14. Sarah? 1, 3, 5, 7, 10, 14. Oke. Ya jelas ya jawabannya ya. 1, 3, 5, 7, 10, 14. Benar sekali. Gila, kalian semua. Ya. Yang saya gak nyangka Melvin loh. Dia jawab pertama tapi dia benar semua. Nggak ada yang chat Melvin ya. Sarah nggak chat Melvin ya, Sarah ya. Anda tidak chat Melvin ya. Keren Melvin, saya suka. Keren banget. Oke, good juga untuk yang lain. Afiani, bagus. Caroline ditingkatkan ya. Udah bagus. Cuman yang Caroline yang kurang adalah 1 sama 14. Ya, jelas ya. PNB adalah seluruh pendapatan warga negara Indonesia. Warga negaranya yang hasilkan. Dia mau kerja dimanapun, yang penting Anda lihat dia warga negara Indonesia, yang penting dia warga negara Indonesia. Dia mau kerja dimanapun, terserah dia. Itu akan masuk. Ya, jadi sekarang kita buatkan nilai plusnya, dan kita akan akhiri sesi hari ini habis ini. Filia, selain Caroline ya, selain Caroline, semua dapat plus 10. Selain Caroline, semua plus 10, Caroline dapat plus 5. Caroline dapat plus 5. Ditunjukkan dulu nilai plusnya. Yang tidak tunjukkan, saya nggak kasih nilai plus. Oke, good. Keren. Oke. Jadi hari ini kita sampai perlu PPT-nya nggak ya? PPT-nya perlu saya kirimkan ke Anda nggak? Kalau perlu, tolong acuan jempol. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke. Ayo kita tutup sesi hari ini karena saya sebenarnya sudah ditunggu oleh rapat, saya sudah dipanggil-panggil. Ya, sebenarnya saya rapat, cuman Pak Linja suruh saya rapat. Oke, ya kita hidupkan kamera kita semua. Apa love you? Saya sudah punya pacar, nggak usah love you sama saya. Makasih, Pak. Ya, kamu telat, saya kurangi nilai plus kamu nanti. Kamu telat. Udah, Pak. Oke, kita akhiri sesi hari ini dengan melambaikan tangan. Seperti biasa, hidupkan kameranya semua. Terima kasih semua. Stay safe and stay healthy. Makasih Pak.
Iya, bye-bye. Makasih, Pak. Iya. Ayo, Aldi. Sama Ribi.